Jadi saya lanjut dulu, nanti langsung di interrupt ya kalau ada pertanyaan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kalau tadi demokrasi dan pemerintahan. Jadi kita tahu demokrasi, kita sebagai warga negara tuh apa hak kita, apa kewajiban kita, seperti apa pemerintahan kita, seperti apa semestinya warga negara. Tapi selanjutnya saya akan bicara tentang demokrasi dan pendidikan demokrasi. Sebenarnya secara nggak sadar teman-teman tuh lagi saya didik mengenai pendidikan demokrasi, gitu ya. Artinya saya udah pernah bilang, Bu, boleh nggak kalau mahasiswa-mahasiswi ini datang demo? Boleh, legal, asalkan ada izinnya, ada izin dari kampus, ada izin kepada aparatur penegak hukum, ada jadwal yang jelas juga apa yang mau disuarakan. Jangan sampai ini udah gagah-gagahan pakai alma mater. Bu, aku mau demo. Demo apa? Gitu ya. Oh, demo ini Bu. Itulah Bu. Nah, terus apa yang mau disuarakan? Gak tahu Bu. Terus habis itu di sana disiram pakai gas air mata. Habislah kalian, ya kan? Habis itu berantem anarki. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi demo yang sesuai dengan aturan itu boleh, gitu ya. Kemudian pemahaman demokrasi di Indonesia. Ini tentunya sistem pengisian jabatan kekuasaan negara. Nah, apapun fakultasnya, nanti sambil jalan ya daftar hadirnya. Nah, apapun fakultasnya, teman-teman tuh harus ngerti atau melek politik. Nah, makanya kenapa pendidikan demokrasi ini diajarkan di semua fakultas. Karena yang ada di sini ini ada fakultas pertanian, ada fakultas perfutsalan, enggak ada ya. Soalnya ini yang di belakang anak-anak STM nih. Kemudian ada fakultas fashion show, mana yang kemarin pakai anting-anting nggak datang lagi nih. Nanti salam ya. Ya. Terus ada lagi macam-macam lah ya. Semuanya tuh belajar mengenai pendidikan politik. Kenapa? Gitu ya. Karena politik ini atau demokrasi ini adalah sebenarnya teman-teman tuh setiap hari berpolitik loh. Gitu. Apa sih politik? Politik itu adalah cara mendapatkan kekuasaan. Oke? Kenapa Bu orang itu berlomba-lomba pengen dapat kekuasaan, ya kan? Karena dengan memiliki kekuasaan, teman-teman bisa melakukan banyak hal. Contoh paling gampang, ketika nanti mungkin teman-teman baru bisa menyadari kata-kata Bu Tina ini nanti deh, mungkin 5-7 tahun ke depan. Begitu teman-teman misalkan yang di belakang-belakang ini jadi atlet nasional. Amin, gitu ya. Jadi atlet, dapat pendapatan yang bagus, gitu kan ya. Kemudian nanti pasti keluarga, gitu ya, sanak saudara, tetangga dan lain sebagainya, secara otomatis akan menghargai kalian dalam tanda kutip lebih, ya enggak? Ketika kalian berpendapat apa, lebih didengarkan, gitu ya. Kayak contoh yang paling simpel ya, saya nggak mau muluk-muluk di dunia yang besar. Kayak misalnya di keluarga saya, gitu ya, saya punya ponakan tuh banyak. Which is saya punya ponakan itu berarti 8, gitu ya. Misalnya segampang itulah. Saya punya ponakan tuh 8 yang 3-nya tuh udah masa-masa remaja yang lagi susah-susahnya diatur sama orang tuanya. Tapi kalau saya yang bilang, biasanya orang tuanya kalau udah kesulitan tuh bilang ke saya, susah banget ini, gitu. Paling saya cuman, halo bang, gitu ya. Terus, oh iya Mi, enggak Mi, aku aman Mi, gitu. Nah, karena apa? Paling tidak kalau kita punya pendidikan yang cukup, kita punya keberhasilan, itu lebih mudah didengar. Jadi saya sampaikan bahwa politik ini adalah cara mencari kekuasaan, dan teman-teman harus berpolitik, harus melek dengan politik, gitu ya. Harus melek, dan bahkan untuk laki-laki maupun perempuan sama. Kan setiap hari itu kita sebenarnya berpolitik. Contoh, gitu ya, teman-teman tuh datang lebih pagi, teman-teman belajar lebih giat, itu politik nggak? Politik. Politik dalam arti bukan mendapatkan kekuasaan negara, tetapi dengan memiliki kecerdasan yang lebih, dengan kemudian nanti memiliki bisa lulus tepat waktu dan lain sebagainya. Dalam tanda kutip teman-teman sedang berpolitik karena teman-teman ingin mendapatkan goals supaya bekerja lebih cepat, gitu ya. Nah, makanya teman-teman dari sekarang
udah harus tahu hobinya apa. Saya berulang kali bilang, kalau yang hobi makan harus bisa masak juga. Kalau yang hobi fashion ya cari apa. Tapi teman-teman harus kuliah. Karena dengan kuliah nggak harus kok teman-teman kuliah tuh jadi PNS, jadi pegawai BUMN, tidak, boleh jadi apa aja. Tapi dengan kuliah teman-teman punya pola pikir yang beda gitu ya. Jadi tetap apapun pendidikan tuh nomor satu, mau jadi apapun. Sekarang pertanyaan saya, kalau ada tuh meme-meme di IG, sebel banget deh saya. Katanya gini, nggak usah kuliah karena orang-orang berhasil tidak semua berasal dari kuliah. Ya, kuliah itu membuka possibility atau kemungkinan yang lebih besar untuk menjadi orang berhasil. Pertanyaan logisnya, berapa banyak menteri yang kuliah dengan yang tidak kuliah? Banyakan yang mana yang kuliah atau nggak kuliah? Kuliah dong. Yang sukses-sukses lebih banyak nggak yang kuliah daripada yang nggak kuliah? Ini banyak yang kuliah. Jadi artinya kuliah itu bukan soal berhasil, tapi soal kalian punya pola pikir. Kan kayak gini, saya datang ke kelas, kalian saya ajak mikir, ya nggak? Iya dong. Jadi saya tetap, kalian mau jadi apapun tetap kuliah. Oke, kalaupun nanti ada yang jadi penyanyi, gitu kan, udah kelihatan nih muka-muka band, gitu kan. Ada yang jadi atlet, ada yang katanya mau jadi chef. Kayaknya jadi chef nggak pernah berangkat lagi ya? Ada mau di belakang. Oh ada ya? Katanya mau bikin steak. Well, gitu ya. Kemudian ada sistem kepartaian. Nah, sistem multi partai. Kalau di Indonesia nih banyak banget multi partai. Ini memang partainya banyak banget ya sekarang. Nanti apalagi kalau yang masuk ke pilkada gitu ya. Biasanya ini banyak partai-partai kecil juga yang bermunculan. Kemudian ada hubungan pemegang kekuasaan, terutama antara eksekutif dan legislatif. Artinya legislatif membuat undang-undang dan eksekusinya dilakukan oleh presiden atau eksekutor. Kemudian kalau kita lihat perkembangan demokrasi di Indonesia, teman-teman bisa lihat nih perkembangan demokrasi ini di 45 sampai 59. Ini masa demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan parlemen di setiap partai-partai. Kemudian ada 59 ke 65, ini ada demokrasi terpimpin, ada komunitas, peran ABRI, unsur sosial politik lebih luas gitu ya. Jadi apapun, Bu saya fakultas pertanian, jadi saya nggak perlu lah baca berita politik. Oh nggak bisa, karena atau Bu saya dari fakultas kesehatan, saya nggak perlu baca politik. Nggak bisa, karena apapun itu diatur oleh regulasi, apapun itu diatur oleh pemerintah. Jadi nggak bisa kalau tiba-tiba nanti ada aturan, oh pegawai-pegawai nurse di Indonesia atau pegawai-pegawai kesehatan di Indonesia bisa loh jadi TKI atau kalau sekarang namanya PMI ya, gitu ya. Ini kemudian bekerja di luar negeri gitu ya, dengan asasnya skills dan ada regulasinya. Semua tuh lihat aturan. Jadi mau fakultas apapun harus ngerti dan melek politik karena akan berhubungan dengan regulasi. Kemudian periode 99 sampai saat ini udah lebih menonjol ya iklim demokrasi, banyak aktivis HAM, banyak juga pengamat politik, banyak pengamat hukum dan lain sebagainya. Kemudian ada demokrasi parlementer. Ini adalah pada masa berlakunya demokrasi yang terjadi jatuh bangun kabinet yang menyebabkan tidak stabilnya kehidupan politik dan pemerintahan. Nah akhirnya di tempat kita akhirnya pakai presidensial dengan konstitusional, dengan sistem one man one vote tadi, dengan plus dan minusnya. Karena kalau segede Indonesia nggak mungkin lah kita musyawarah untuk mufakat, kan gitu ya. Gitu. Kemudian kalau kayak misalnya yang kecil-kecil gitu ya, tetap sifatnya udah vote juga ya. Kemudian ada demokrasi terpimpin. Ini kita balik ke sejarah ya. Demokrasi terpimpin ini adalah
demokrasi parlemen atau liberal yang dianggap tidak menjamin tercapainya tujuan nasionalis ya pada masa pemerintahan Soekarno gitu ya, zaman-zaman PKI, G30 SPKI gitu ya. Itu nggak perlu terlalu kita bahas lah, kayak teman-teman udah ngelotok kayaknya ya di SMP, di SMA, SMP. Nah, ini adalah demokrasi Pancasila. Ini adalah kekhasan dari Indonesia. Jadi ada yang tahu nggak apa khasnya Indonesia? Apakah warung, apakah Indomart, atau sistem ekonominya apa yang bercirikan Indonesia? Ada yang tahu? Indonesia pendidikan Pancasila dasar negara untuk baik itu dari segi demokrasi, ekonomi, sama hukumnya. Ya, kalau untuk ekonomi itu maksudnya adalah koperasi. Jadi kalau teman-teman dulu mungkin di SMP, SMA masih ada ya koperasi sekolah ya. Sebenarnya sistem ekonomi yang sesuai dengan cita-cita founding fathers itu adalah koperasi. Jadi saya kadang-kadang berpikir kenapa ya nggak ada koperasi mart. Tapi sekarang adanya Indomart, Alfamart gitu ya. Terus teman-teman sendiri atau bahkan saya juga udah lebih seneng datang ke Alfamart, Indomart daripada ke warung untuk jual beli gitu ya. Karena memang aksesnya lebih gampang. Nah ini tentu ini akan menjadi PR juga gitu ya. Nah kalau kita bicara demokrasi maka tentu kita bicara tentang Pancasila dengan 5 silanya. Kemudian demokrasi ini tentu juga menghargai hak-hak asasi manusia baik major atau minority. Kemudian ada kehidupan ketatanegaraan yang sifatnya tentu diatur, dan demokrasi ini berdasarkan sendi hukum. Termasuk demokrasi ekonomi itu sebenarnya adalah demokrasi ekonomi Pancasila. Ini adalah koperasi. Mungkin next time kita akan bahas lebih dalam ya. Kemudian demokrasi Pancasila ini tentunya bisa kita lihat dari tujuan negara di konstitusi, di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 gitu ya, dan juga sistem pemilihan umumnya gitu ya, yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau biasa disebut Luber-Jurdil. Oke, kemudian ini adalah sistem pemerintahan di Indonesia. Konstitusi ini kita hanya mengulang saja, kita sudah membahas mengenai konstitusi gitu ya. Kemudian ada check and balances system, artinya saling melihat gitu ya, artinya antara warga dan pemerintah ini saling berkontribusi. Jadi kalau apa-apa ini pemerintah kurang begini, pemerintah kurang begini, tapi kita as a warga negara juga kita bisa loh ngelakuin sesuatu. Misalnya sampah nih banyak banget dan susah terurai gitu ya, sampah-sampah plastik nih banyak dan susah terurai. Why kita nggak beli tumbler buat bawa minum misalkan gitu kan ya. Kita warga negara bisa loh ngelakuin itu. Misalkan kemudian hal-hal yang kecil, mudah-mudahan kalau terkait dengan transportasi umum, saya berharap ya one day transportasi atau public transportation in Indonesia itu better lah ya, sehingga kayak saya nggak perlu capek nyetir karena bisa pakai transportasi umum dan mudah dan aksesnya gampang gitu ya. Nah, hopefully itu juga tentu akan reduce air pollution gitu ya, itu bisa ngurangin polusi udara misalkan gitu ya. Hal-hal yang simple sebenarnya yang bisa kita lakukan. Oh, ngomongin lingkungan, Mbak Lili, nanti jangan lupa kita scan barcode. Jadi ingat ya, ibu-ibu kan kemana-mana. Well, itu ya untuk sistem pemerintahan di Indonesia. Oke, quotes-nya adalah Vladimir Putin bilang bahwa sejarah membuktikan bahwa semua bentuk pemerintahan diktator atau otoriter itu hanya sementara. Oke, kita lihat aja perang di Gaza, kita lihat aja mereka-mereka yang saat ini memblokade, melakukan genosida atau pembunuhan massal. Kita lihat aja berapa lama. Oke, jadi bahwa semua pemerintahan yang diktator itu akan ada masanya. Semua pemerintahan yang korup atau korup itu akan ada masanya. Gitu ya. Dan kadang-kadang kita sangat pandai menghakimi karena kita tidak ada pada posisi tersebut. Makanya ada pepatah yang bilang berikan kekuasaan pada satu orang dan lihat apa yang akan dilakukan dengan kekuasaan itu. Jadi teman-teman tentunya saat ini belajar
atau mungkin ada yang sambil bekerja dengan sebaik-baiknya, dan gunakanlah amanah itu sebaik-baiknya. Itu juga nasihat untuk diri saya sendiri gitu ya, artinya karena tentu tidak mudah nantinya teman-teman sekarang memasuki fase kuliah dan baru masuk kuliah, nanti pasti semakin naik tingkat, ujiannya akan semakin banyak, ya kan? Kesulitannya akan semakin tinggi. Tapi teman-teman harus punya mentality atau mental yang kuat sehingga bisa menghadapi apapun. Nah, terus gimana Bu caranya? Kemarin banyak banget anak semester 5 yang japri saya, yang bikin saya ketawa. Katanya gini, Bu, saya mahasiswa yang pada semester ini bingung karena ada kelas yang saya harus ikuti di kelas karyawan dan ada yang saya harus masuk di kelas reguler. Udah gitu saya banyak jam kosong. Saya mesti ngapain ya Bu? Pengen aja Ibu balas bobo aja. Dan itu nggak cuma 3 atau 5, banyak banget di mahasiswa Fakultas Hukum semester 5 yang kayak gitu. Saya bilang, ya gini, ada yang tahu nggak apa sih hal berharga yang dimiliki oleh semua orang di dunia ini? Waktu. Nice. Semua orang punya waktu yang sama, ya nggak sih? Jadi untuk berhasil dan untuk nggak berhasil, sebenarnya semua orang punya waktu yang sama. Tapi tinggal kalian mau menggunakannya untuk apa, kan gitu ya? Jadi isilah hari-hari kalian yang menyenangkan, apalagi yang masih menikmati fasilitas dari orang tua, itu nikmat banget loh guys. Ya kalian nggak tahu kan rasanya nggak makan karena dan menahan lapar karena kita punya uang yang sangat pas-pasan kayak gitu. Karena orang tua juga udah sakit dan lain sebagainya. And I know what that feeling. Saya tahu banget persis rasanya kayak gimana. Jadi kalau yang masih bisa makan banyak-banyak, makan satu kali makan 3 lauk, 2 lauk, kalian bersyukur loh dari setiap yang kalian nikmati, karena akan ada waktunya kalian struggle. Buat yang ngokos-ngokos yang di belakang, yes, finally aku bisa bebas dari mama, dari mami, dari ibu, dari bunda. Begitu 1 minggu, rasakan kau. Gitu ya. Jadi yang pasti cita-cita itu bertanggal. Jadi teman-teman harus semangat untuk masih semester 1 gitu ya. Nah, tadi sampai mana? Tadi Vladimir Putin ngomong apa? Well, jadi kekuasaan sejarah membuktikan bahwa semua bentuk pemerintahan diktator dan otoriter hanyalah sementara. Teman-teman yang sekarang menikmati kemudahan dan kelebihan, ingat itu gak akan selamanya. Mungkin orang tua kalian, mohon maaf, akan sakit. Mungkin orang tua kalian suatu saat akan meninggalkan kalian. Jadi pastikan kalian bisa mandiri, maupun laki-laki maupun perempuan. Saya cuma selalu bilang kayak gitu, bahwa perempuan tidak harus bekerja di kantoran, tetapi perempuan harus paham, kalian harus punya nilai ekonomi. Kalian nggak boleh bergantung hidup ke suami, ke bapak kalian, ke orang tua kalian. Kalian harus mampu hidup, gitu ya. Terus dibilang nih, sejarah membuktikan bahwa semua bentuk pemerintahan diktator dan otoriter hanya sementara. Sama, kemudahan hidup kalian itu semua sementara. Semua itu akan berputar. Nah, hanya demokrasi yang tidak sementara. Apapun kekurangannya, belum ada sistem yang lebih unggul dari demokrasi. Hanyalah hukum yang akan ada selamanya. Sempurna atau tidak sempurna, tentu akan ada hukum. Hukumnya dalam arti, oh saya bukan fakultas hukum, bukan. Tapi kalian mesti mengerti regulasi. Tapi kalian mesti mengerti aturan. Tapi kalian mesti mengerti politik. Bahkan orang hukum nggak boleh bilang anti sama politik, nggak bisa. Orang ekonomi, orang pertanian, orang kesehatan, semua nggak boleh bilang anti sama hukum dan politik. Karena apapun nanti dimanapun kalian sektornya bekerja, itu akan diatur oleh regulasi dan politik. Siapa yang sedang memerintah? Jadi awareness-nya dengan pendidikan politik, awareness dengan apa yang terjadi di masyarakat ini teman-teman harus melek. Apalagi ingat teman-teman adalah mahasiswa yang tertinggi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Aduh, ya udah capek nunggu ibu ya. Biasanya banyak pertanyaan. Oke, ada pertanyaan? Daftar hadirnya udah sampai mana?